Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di acara Bitok Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja bersama saya Agus Lumboko, jurnalis Banjarmasin Pos. Program ini untuk kali ini kami mendapat tamu istimewa, dua perempuan yang sukses di bidang pendidikan. Sekarang alhamdulillah keduanya bergelar tidak main-main doktor. Di samping saya adalah Ibu Dr. Kompol Yuliani SHMAP, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ibu DC. Waalaikumsalam, selamat sore. Di sebelahnya itu Ibu Dr. Iswiati Rahayu MSI, Ketua Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Islam Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih datang bersedia berkunjung ke tempat kami di program kami di Bitok. Kita mengangkat soal teori strategi Dr. DC mengatasi kekumuhan Kota Banjarmasin. Tapi sebelum kita masuk, saya ucapin dulu selamat kepada Ibu DC meraih gelar doktor dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Surabaya ya. Betul. Kemarin hari Sabtu ya. Iya. Selamat Ibu DC ini dokter polwan pertama di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Ya, yang menjadi doktor ya. Iya betul. Ya. Alhamdulillah. Dari sekitar 600 ya, polwan di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah saya mewakili rekan-rekan lainnya menunjukkan bahwa polwan bisa ya. Artinya keinginan maju kita wanita Polri sangat kuat. Nanti mudah-mudahan rekan-rekan saya pun menyusul dengan motivasi untuk kemajuan Polri. Oke. Sebelum kita masuk ke judul tadi itu, artinya betul, strategi Dr. DC mengatasi kekumuhan Banjarmasin, saya mau tanya nih. Bagaimana bisa jadi dokter ya? Bagaimana ceritanya nih? Iya, itu motivasi kami untuk maju sebagai seorang wanita Indonesia, kemudian sebagai seorang polwan. Tentunya kami tidak hanya berhenti sampai di sini saja untuk ke jenjang karir dan untuk kemajuan Polri. Jadi kami atas promosi dari Ibu dan kawan-kawan dulu ya Bu ya, bahwa ada program doktor dari UNTAK yang memberi kesempatan kepada kami untuk ikut belajar di sana. Kemudian kami mendaftar, alhamdulillah 3 tahun dengan 6 semester tepat akhirnya selesai sesuai dengan tepat waktu dan alhamdulillah juga hasilnya komlut ya Bu ya. Ini berkat bimbingan, dukungan pimpinan saya Kapolda Kalimantan Selatan, kemudian Dirlantas Polda Kalimantan Selatan juga yang memberikan ruang waktu dan dukungan kepada saya untuk bisa mengikuti kuliah di program S3 tersebut. Kemudian selesainya juga berkat bimbingan dari beliau, salah satunya kopromotor saya dan promotor saya Profesor Firudi Handoko, beliau ada di Surabaya. Jadi alhamdulillah berkat dukungan seluruhnya kami bisa menyelesaikan program doktor ini tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Iya. Kesibukan sebagai di Posisi lantas bagaimana nih antara kuliah dengan bagaimana membagi waktunya nih? Waktunya ya, iya baik. Tentunya kalau ada niat pasti ada kesempatan ya. Berkat dukungan dari pimpinan memberikan waktu, memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk kuliah. Kami 2 minggu 1 kali, Jumat Sabtu kuliah di Surabaya selama 1 tahun ya Bu ya. Kemudian setelah 1 tahun kita sudah mempersiapkan disertasi penelitian ke lapangan untuk menyelesaikan kuliah. 2 tahun untuk penelitian di lapangan. Kebetulan yang menjadi objek penelitian kami ada di Banjarmasin, agar tidak jauh yang mendatanginya ya Bu ya, tidak ke Surabaya. Kemudian juga kami dibantu kopromotor sebagai tempat kami konsultan, Ibu Dr. Iswi juga ada di Banjarmasin. Jadi untuk
kemudahan-kemudahan seperti inilah yang membuat kami semangat dan menyelesaikan tepat waktu, namun tidak mengurangi hasil, ya Bu ya. Iya. Begitu, Dengan Mas Eko. nilai yang fantastis ya, ikan laut gitu. Iya. Dan untungnya juga akreditasi ketika Mbak Dese itu wisuda lulus itu unggul. Oh, gitu. Jadi Allah memberikan berkah bener nih Jadi untuk Mbak dokternya Dese. dokter unggul nih lah. Ya, jadi dokternya di universitas unggul. Universitas yang unggul ya, karena kan akreditasi dari suatu universitas kan juga mempengaruhi, ya Bu ya. Betul, iya. Begitu. Itu kalau Bu Desi, kalau ini kan Bu Desi kan kebetulan perwira nih. Iya. Kalau mereka polwan-polwan yang masih pintar, itu kesempatan yang sama tidak diberikan sama pimpinan. Kesempatan untuk pendidikan umum sama ya. Yang penting mereka bisa melewati jenjang-jenjangnya. Seperti kalau SMA harus S1 dulu. Iya. Kemudian setelah S1 S2, kemudian S2 S3. Jadi pimpinan kami sangat memberikan kesempatan, kemudian penghargaan dari penghargaan terhadap pendidikan umum yang kita peroleh. Seperti saya pangkat Kompol untuk ke jenjang AKBP karena pendidikan saya S3 atau dapat gelar doktor, saya diberikan kesempatan untuk lebih cepat untuk meraih pangkat setingkat lebih tinggi yang gitu selanjutnya. Ya? Iya. Artinya gelar yang diraih pendidikannya tidak sia-sia itu. Tidak sia-sia, sangat berpengaruh pada karir kami sendiri di kedinasan, baik karir ataupun misalnya kepercayaan pimpinan untuk menempatkan kami sebagai penanggung jawab di pimpinan unit gitu. Jadi bebas-bebas saja semua kalau mau. Iya, dipersilakan. Bahkan mereka memberikan apresiasi kepada kami yang ingin maju atau ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bu Dese ini kan dari Lantas ya. Lantas itu dulu saya di Banjarbaru ya. Iya, Lantas, kemudian di Banjarmasin juga. Alhamdulillah beberapa jabatan strategis yang pernah kami jabati, saya pernah Kasat Lantas Banjarbaru, kemudian Kasat Lantas juga di Kabupaten Banjar, Martapura, kemudian sebagai seorang Kapolsek juga di daerah Banjarmasin Barat dan Kapolsek juga di daerah Banjarmasin Timur. Artinya memimpin dan mempunyai bertanggung jawab terhadap masyarakat, keamanan masyarakat. Iya. Tapi saya lihat ini jurusan yang diambil itu administrasi Ilmu administrasi itu ya. administrasi ya, di mana hubungannya gitu? Baik. Gimana? Itu pun juga yang menjadi perdebatan kami, sempat ya Bu ya kita diskusi. Awalnya saya ingin meneliti suatu pelayanan publik di bidang surat izin mengemudi. Tapi ketika berjalan waktu saya berpikir karena perubahan pelayanan publik untuk kebaikan masyarakat ini cepat sekali di kepolisian. Saya khawatirnya ketika saya melakukan penelitian, misalnya perubahan kebijakan dari pimpinan sangat cepat. Takutnya pada saat di tengah jalan ada perubahan gitu kan. Jadi akhirnya saya berpikir, Ibu, saya sepertinya merubah tema dan judul ini. Judul yang saya akan teliti, ini saya rubah menjadi apa? Saya akan melihat ke kawasan kumuh, karena kawasan kumuh ini juga merupakan sumber kriminalitas. Jadi saya pikir kaitan kawasan kumuh dengan kepolisian ini sangat erat, karena tugas kami sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta penegakan hukum erat kaitannya dengan kriminal kan. Jadi kawasan kumuh ini salah satu penyebab tingginya angka kriminal, karena di kawasan kumuh ini sumber-sumber terjadinya misalnya peredaran narkoba, misalnya seks bebas, kemudian ketidakteraturan ini terjadinya kriminalitas tingkat rendahan lah, misalnya pencurian dan lain sebagainya. Jadi ini sangat menarik menurut kami, kita jadikan suatu penelitian karena kita ingin menjadikan kawasan kriminalitas ini mencari akar masalahnya apa. Polisi bukan bertugas sebagai pemadam kebakaran. Ketika terjadi kriminalitas kita tangkap gitu kan. Itu artinya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah ke negara gitu kan. Artinya negara harus memenjarakan dia, memberi makan dia, membimbing dia dan lain sebagainya. Tapi ketika kawasan kumuh ini kita cari akar masalahnya, kita selesaikan menjadi kawasan yang lebih baik, sehingga kriminalitas yang ada di sana hilang. Ini terjadi sudah di keberhasilan Kota Banjarmasin untuk mengatasi kawasan kumuh yang ada di Siring ya. Ketika Siring ini berhasil dijadikan kawasan wisata,
tentunya kriminalitas sudah hilang. Padahal dulu sentralnya Sentral, kriminalitas. Makanya kita ada pembanding waktu itu ya Bu ya, data wilayah yang berhasil dan wilayah yang tidak berhasil. Ini yang kami jadikan temuan, keberhasilannya karena apa, kemudian ketidakberhasilannya karena apa. Jadi saya berharap dengan adanya penelitian ini, seluruh stakeholder ini berperan serta semuanya ke dalam sana. Artinya pemerintah daerah berperan menjadikan kawasan kumuh menjadi tidak kumuh. Kemudian dinas pendidikan juga berperan. Oh, di sini pendidikannya rendah nih, bisa memerankan serta. Berarti sumber daya manusianya diolah menjadi sumber daya manusia yang lebih meningkat, ya kan? Kemudian dari UMKM ya Bu ya, Ibu sampaikan bahwa di sana banyak orang yang pekerjaannya cuman tukang pentol, tukang apa, yang pendidikannya menengah ke bawah ya. Itu dikelola oleh UMKM menjadi lebih baik sehingga pendapatannya menjadi lebih meningkat. Sehingga dengan pendapatannya meningkat, kemudian dia akan memperbaiki dirinya seperti itu. Sehingga kriminalitas yang terkait dengan tugas kami sebagai pelindung, pengayom, penegak hukum ini secara otomatis terbantu dengan upaya preventif dan preemptif itu. Gitu. Jadi itu alasannya ya kenapa lebih ke pelayanan publik ya. Iya, karena saya kuliahnya di ilmu administrasi. Tentunya saya temuannya pun bukan secara kriminalitas ya Bu ya, tapi sesuai dengan bidang saya ilmu administrasi terkait dengan kebijakan-kebijakan. Oke, kalau Ibu Iswi ini gimana membimbing Ibu DC ini, apakah sulit? Apakah mudah gitu? Kadang-kadang ada yang mahasiswa bimbingan ini agak sulit gitu. Karena kan apalagi sekarang posisinya yang dibimbing ini adalah perwira polisi ya. Mau dikasih nilai 5, 6 sulit gitu. Gimana nih ceritanya? Iya. Jadi dari pertama saya melihat adanya satu kelebihan ya yang saya dapatkan dari sosok DC. Jadi ketika berkomunikasi kemudian juga berkonsultasi itu berbeda gitu karena cepat responnya. Jadi naluri kepolisiannya untuk bertindak itu cepat gitu. Jadi kadang-kadang saya belum memberikan hasil gitu, beliau kejar, Bu punya saya kapan? Jadi jemput bola. Iya, jemput bola. Ini yang membuat kita selalu berpikirnya kalau polisi itu hukum gitu kan. Polisi itu berkenaan atau bersinggungan dengan kehakiman, dengan hukum dan sebagainya. Sedangkan sekarang proyeksi kepolisian itu sudah berubah gitu. Jadi beliau Babinsa dimajukan ya. Iya, preemptif dan Kamtipmas betul. Jadi pemberdayaan masyarakat gitu kan yang harus dikelola dengan baik. Nah, sehingga ini yang membuat menjadi mudah komunikasi seperti apa yang disampaikan di dalam implementasi yang di teori itu kan harus ada sumber daya manusia yang cepat, tepat gitu kan di dalam melihat sasaran. Kemudian juga melihat komunikasi. Jadi teori saya lihat ketika Mbak DC itu, Bu saya kayaknya nggak sealiran ini dengan kondisi judul saya yang pertama. Terus gimana pada saat itu kita masih berbincang dalam satu kegiatan di sebuah hotel gitu kan. Di depannya itu persis di depan kita berbincang itu ada komunitas yang berkerumun gitu kan. Nah, itu ada ide itu aja gitu kan. Oh, jadi apa gitu kan, cari teori dan segala macam, akhirnya menemukan sesuatu yang di luar dari ekspektasi saya. Ternyata ketika dia, Bu ini saya bisa temukan apa perbedaannya. Jadi teori-teori lama itu tidak ada sensitivitas. Jadi Mbak Desi bilang harus ada nih sensitivitas terhadap masyarakat. Nggak bisa kita membiarkan masyarakat berjalan dengan sendiri gitu kan. Harus ada didampingi. Nah maka Kalimantan Selatan dengan punya kota Banjarmasin yang dulu, mohon maaf ya, Kelayan dan Alalak itu termasuk dianggap Teksasnya Banjarmasin. Akhirnya ya itu yang dijadikan beliau sasarannya, dan tepat dua konsep yang ditemukan itu adalah delegation and sensitivity.
Dan tiba-tiba profesor juga bingung waktu itu. Ini nama atau teori sih? Katanya gitu kan. Kok bisa matching gitu. Tapi memang akhirnya saya coba diskusikan dengan teman-teman saya yang sekda. Terus bilang, coba ini kita pemerintah daerah sekarang coba dengan sensitivity, karena kebijakan-kebijakan yang sekarang itu di laut dikasih bibit gitu kan, di darat dikasih perahu. Nah itu yang sebenarnya tidak tepat sasaran gitu. Jadi akhirnya beberapa daerah itu menerima kebijakan Mbak Dese ini untuk diaplikasikan. Catatan saya bahwa ini yang pertama juga, selain Mbak Dese itu sebagai polisi Polwan pertama di Kalimantan Selatan yang doktor, saya melihat ini teori yang diaplikasikan oleh perguruan tinggi yang pertama juga langsung ke daerah-daerah. Gitu. Jadi luar biasa ya teorinya yang ditemukan ini.